Nah, kaitannya dengan masalah Palestina ini ya, saya juga mendengarnya itu kan begini, bahwa jangankan rakyat yang diberangkatkan ke Palestina, tentara saja yang diberangkatkan ke Palestina itu tidak semudah itu. Panglima TNI tidak semudah menggerakkan begitu saja, berangkat sekian batalion ke Palestina, tidak bisa, harus lapor kepada Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi, beliau yang berwenang, dan Presiden pun harus atas restu daripada DPR. Termasuk kita mau diberlakukan darurat militer misalnya sebagainya, Presiden harus ada restu dari DPR, tidak serta-merta begitu saja. Nah, apalagi rakyat, beliau sangat konsentrasi masalah Palestina. Bagaimana bantuan kepada Palestina, bahkan beliau mengirim kapal laut kepada Palestina untuk memberikan bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Langsung kita simak dulu videonya. Dan tetap di narasi-narasi publik itu kan masih muncul gitu. Bahkan bukan hanya dalam kaitannya dengan politik, Jenderal. Misalnya ya Habib Rizik Syihab sekarang kan muncul lagi gitu ya, kemudian membuat narasi tentang macam-macam soal KM 50 lah, soal Palestina ya, jadi seruan untuk berjihad ke Gaza gitu misalnya. Kan kayak gitu-gitu. Terus kemudian Fufu Fafa. Jadi itu kan seruan-seruan yang berada di ranah publik juga gitu. Nah, itu gimana dari sudut pandang pertahanan gitu kalau menurut Jenderal itu soal ke Palestina itu loh. Oke, yang pertama masalah yang tadi waktu kita dikumpulkan di Magelang oleh beliau. Pesan beliau itu satu, beliau akan memberantas masalah korupsi. Yang kedua, pesan kepada kita-kita ini, jangan sedikit pun ada kebencian kepada orang lain. Tuduhan-tuduhan kepada orang lain. Sudahlah, mari kita bangun bangsa ini. Nah, kaitannya dengan masalah Palestina ini ya, saya juga mendengarnya itu kan begini, bahwa jangankan rakyat yang diberangkatkan ke Palestina, tentara saja yang diberangkatkan ke Palestina itu tidak semudah itu. Panglima TNI tidak semudah menggerakkan begitu saja, berangkat sekian batalion ke Palestina, tidak bisa, harus lapor kepada Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi, beliau yang berwenang, dan Presiden pun harus atas restu daripada DPR. Termasuk kita mau diberlakukan darurat militer misalnya sebagainya, Presiden harus ada restu dari DPR, tidak serta-merta begitu saja. Nah, apalagi rakyat, beliau sangat konsentrasi masalah Palestina. Bagaimana bantuan kepada Palestina, bahkan beliau mengirim kapal laut kepada Palestina untuk memberikan bantuan. Tetapi satu sisi juga, ini juga harus kita lapor kepada PBB, tidak semudah itu. Itu militer, kan begitu. Nah, bagaimana kalau kita akan mengirim rakyat? Tidak semudah itu, yaitu tidak semudah, dan dia siapa gitu loh, kan begitu kan? Jadi semuanya itu diatur ya, diatur oleh undang-undang, ya diatur oleh ketentuan, ya peraturan yang berlaku. Jadi tidak serta-merta asal bicara saja. Itu hanya retorika aja gitu kali. Ya, betul. Dan kalau komitmen soal terhadap Palestina dan Gaza kan Pak Prabowo sudah luar biasa, Pak, sampai mahasiswa dari Palestina pun diundang ke sini, kemudian diberikan fasilitas-fasilitas pendidikan dan sebagainya. Beliau sangat concern sekali, tidak hanya berupa fisik, tetapi bahasa diplomatik pun di luar sana beliau sangat perhatian masalah Palestina. Ya memang yang kita analisa saat ini, yang kita berikan masukan bahwa masalah ideologi yang sekarang ini sedang berkembang, saya pikir tidak terlalu mengkhawatirkan ya.
masalah ideologi. Walaupun saat ini sudah mulai muncul-muncul informasi-informasi, namun tidak terlalu mengkhawatirkan. Begitu juga masalah sosial budaya, ya. Dan yang banyak upaya-upaya yang sekarang dikejar oleh Bapak Presiden itu adalah masalah ekonomi. Sehingga ketahanan pangan, food estate, ini sekarang sedang gencar-gencarnya digalakan. Nah, itulah salah satunya juga beliau mengantisipasi. Kalau misalnya terjadi perang dunia misalnya, nah kita juga udah siap ya secara ekonomi. Artinya kita kemandirian itu betul-betul kita jaga sehingga kita tidak tergantung kepada orang lain, seperti itu. Ketahanan pangan dan energi ya. Energi ya. Karena kan itu terkait soal hilirisasi apa itu kan arahnya supaya kita tuh ada kemandirian soal energi dan pangan itu ya. Itu untuk jaga-jaga gitu. Nah, ini saya ingin bicara ke yang lain ini, Jenderal, lebih luas lah gitu. Jenderal ngikutin nggak soal perdebatan di kalangan NU terutama ya, tapi juga di kalangan umat Islam sih, antara ini loh, soal kontroversi nasab habaib. Nah, kita kan tadi bicara tentang Habib Rizik Syihab nih. Jadi kan Kiai Imad dari Banten itu Imaduddin ya kan mempertanyakan soal orisinalitas nasab habaib, bahwa itu kok apa betul itu nyampe ke Rasulullah atau enggak gitu kan. Ini kan rame terutama di kalangan Nahdiyin ya. Banyak yang mempertanyakan itu, misalnya berani tes DNA enggak gitu. jadi ini rame. Nah, yang saya tahu kan Jenderal Dudung ini punya hubungan silsilah dengan Sunan Gunung Jati. Ya, jadi kan ini kan ada kaitan lah gitu dari segi tema gitu. Bisa komentar tentang itu nggak, Jenderal? Jadi begini Mas, memang kan ditemukan oleh Kiai Imad itu berdasarkan hasil dari survei, bahkan penelitian, ya tesisnya beliau itu diketemukan bahwa tidak ada garis keturunan dari Rasulullah. Yang saat ini ada Habib yang mengatakan keturunan dari Rasulullah. Dan akhirnya kemudian berita itu rame lah ya. Dan Roma Irama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada dari pihak memang menurut saya itu kan hanya 1-2 orang saja yang menyampaikan seperti itu, kan begitu kan? Cuma kan nyaring bunyinya kan. Nah, ya mengaku cucu Rasulullah dan sebagainya. Tetapi secara akademis memang diteliti itulah oleh Kiai Imad itu. Dan saya pernah ketemu dengan beliau juga di perjuangan Wali Songo Indonesia itu di PBI itu. Ya, jadi ya, beliau hanya ingin meluruskan sehingga inginnya bahwa umat Islam tidak mengkultuskan kepada salah satu kaum, kan begitu kan. Beliau juga dekat dengan para habaib, beliau juga dekat. Nah, analisa saya kepada mereka bahwa kita antisipasi jangan sampai antara kiai dengan para habaib ini terjadi ketegangan. Saya dekat dengan para kiai, saya dekat dengan para habaib juga dekat. Jangan sampai hanya 1-2 orang saja yang mengaku-ngaku dan kemudian akhirnya juga memperkeruh suasana. Ini yang harus kita jaga, ya. Ini kaitannya masalah pertahanan. Artinya kita melihat Mas, negara Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Yaman, Mesir. Itu porak-poranda hanya satu agama. Dan dibedakan 2 suku. Sunni dan Syiah. Mereka bunuh-bunuhan. Dan mereka satu daratan. Nah, bagaimana bangsa kita 17.000 pulau, 6 agama. Betul kan? Ya. Yang berbeda-beda. Makanya toleransi ini betul-betul harus dijunjung tinggi. Nah, kalau satu agama pun kemudian akhirnya juga ada yang mencoba-coba mengganggu, kan begitu? Nah, ini kita harus waspada. Sehingga saya sampaikan kepada mereka, tetap jangan sampai saling membenci, saling menjatuhkan. Apalagi
saling memfitnah. Hmm. Ini yang harus kita jaga. Jadi Kiai Imanuddin itu hanya meluruskan Ya, ya. sesuai dengan fakta sejarah seperti itu saja sebetulnya. Dan para habaib yang lain pun ya banyak yang mendukung lah sebetulnya. Artinya dan beliau-beliau juga sangat mendukung pemerintah. Bagaimana pemerintah itu untuk maju, dan mereka pun ya itulah yang merasa cucu Nabi itu kan bisa dihitung hanya 1-2 orang saja, yang lain kan tidak. Nah, biasanya yang merasa cucu Nabi itu kadang-kadang mengkapitalisasi Nah, itu. Nah, itu terus dia manfaatkan gitu kan untuk kepentingan personal gitu loh kan, ada sejumlah habib dan rame di medsos gitu. Dia pamer apa, flexing apa gitu ya, itu yang terus juga itu soal bahwa harus melalui dia, soal keberkahan apa gitu. Jadi narasi-narasi semacam itu yang justru Habib-Habib yang kayak Profesor Quraish Shihab misalnya, itu kan nggak perlu nyebut Habib. Jadi itu dihormati malah justru gitu ya. Bahkan yang ilmu yang yang tinggi seperti Quraish Shihab itu bahkan banyak diamnya. Betul ya. Biasanya yang ilmunya kurang biasanya suka teriaknya lantang sekali. Nah, kalau terkait soal silsilah Jenderal Dudung sendiri dengan Sunan Gunung Jati itu bisa diceritakan nggak? Karena kan ada masjid di Cirebon apa yang itu gimana itu, Jenderal? Jadi bapak saya asli Cirebon, ibu saya asli Banten, kan begitu. Ya betul lah ada silsilahnya dari Syarif Hidayatullah, makanya saya bangun masjid Syarif Abdurrahman. Syarif itu mengambilnya dari Syarif Hidayatullah, Abdurrahman itu nama saya. Nama saya mengambil dari Syekh Abdurrahman, itu pamannya Syarif Hidayatullah. Jadi nama saya itu Abdurrahman, itu ngambil dari situ. Nah, ibu itu dari Banten. Jadi dari masih keturunan Sultan Hasanuddin juga seperti itu. Ya itu seperti itulah nasabnya ceritanya keturunan. Nah, selain soal kontroversi habaib dengan kiai, beberapa hari lalu itu ada yang keramaian soal Gus Miftah itu. Jenderal Dudung pasti kan ngikutin ya. Jadi itu kasus yang ya sekarang sih udah mulai reda ya, tetapi kan itu sempat rame dan bahkan ada yang mempertanyakan soal Gus, terus mempertanyakan perilaku Gus Miftah sendiri dan seterusnya. Kalau komentar Jenderal Dudung gimana menanggapi kasus itu? Gus Miftah itu saya kenal baik sama beliau gitu. Beliau itu memang ya cara bicaranya seperti itu, jadi ceplas-ceplos gitu kan. Padahal orangnya baik gitu loh, orangnya baik. Menurut saya orangnya baik, dan memang tidak tepat lah kalau misalnya menyampaikan seperti itu tadi, ya mungkin merendahkan orang, apalagi di kalangan rakyat banyak gitu kan ya. Dan saya salutnya itu ke beliau juga minta maaf lah, karena memang sebetulnya apa yang terjadi dalam di dunia ini, Pak, itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik cobaan, rezeki dan segala macam, termasuk musibah. Dan beliau menyadari itu. Namun yang kita petik hal positif dari beliau itu adalah beliau mengundurkan diri. Nah, itu saya senang, itu kesatria dia. Memang beliau salah, ya beliau salah, dan beliau akui itu salah. Dan jiwa kesatria ini perlu kita contoh. Karena banyak pejabat-pejabat kita juga yang anak buahnya salah, nggak mau mengundurkan diri, betul kan? Iya, betul. Bagus itu. Ini harus perlu kita contoh. Jadi kalau ada stafnya salah, betul kan? Anak buahnya salah, apalagi yang melibatkan pimpinannya, mundur harusnya. Ini jiwa kesatria. Jiwa kesatria, iya. Biasanya kan kalau kita misalnya melihat kasus-kasus di negara lain, misalnya di Jepang atau apa itu kan, mundur itu sesuatu yang memang kesatria lah. Langkah yang harus diambil. Jangan di takut. Indonesia kan masih jarang. Iya, gitu, jangan takut dengan pangkat dan jabatan. Kadang-kadang kan ada pejabat-pejabat di kita takut dengan pangkat dan jabatannya. Gitu. Walaupun salah gitu kan.
Nah, seperti itu. Bagus itu, perlu dipetik itu yang positifnya. Iya, betul-betul. Ya. Dan ini kan maksudnya kalau dilihat dari, lepas dari soal perilakunya Gus Miftah Ya, yang tadi itu ya, tapi kan sit- kaitan Gus Miftah dengan Pak Prabowo itu kan maksudnya kan jasanya dalam pilpres apa itu kan besar, tapi tetap dia mundur gitu ya. Artinya kalau kita boleh bandingkan pernyataannya Gus Miftah dibanding ada ulama-ulama yang nggak saya sebut namanya, narasinya lebih parah dari itu. Betul. Lebih parah. Gitu, menghina kepala negara. Betul kan? Ya. Lebih parah, mengajak umatnya untuk semacam revolusi dan segala macam. Ada juga politikus yang menghina presiden. Betul. Padahal diatur di dalam Undang-Undang pasal 218 ayat 1 Ya. untuk tidak menghina atau mengganggu kehormatan presiden. Itu pidana. Iya. Tapi tidak ada tindakan. Iya, benar. Betul nggak? Iya, sebutan dungu, sebutan Lah, itu kan. kalau Gus Miftah aja bicara goblok, tapi ada yang lebih parah lagi, seperti itu kan. Cuma persoalannya ini situasi politik sedang tidak bagus. Dan beliau ada di dalam lingkaran politik itu sekarang. Begitu nggak? Kalau beliau mungkin tidak masuk dari stafnya presiden, mungkin berbeda ceritanya. Kan ada juga ulama yang sering menyampaikan hal-hal yang tidak baik. Iya. Kan seperti itu. Omongannya betul-betul apa? Kasar. Kasar. Gitu. Tapi kan seakan-akan kok dimaafkan aja gitu ya. Ya, menurut saya harus tegas lah dengan hal-hal seperti itu. Oke. Ya kalau Gus Miftah mengundurkan diri, kalau ada hal-hal yang seperti itu yang lebih buruk kalimatnya dari Gus Miftah, harus tegas dong. Ya tuh, harus tegas yang seperti itu. Kayak di Irak itu kalau menjelek-jelekan presiden, mengumpat presiden, diambil langsung. Kalau di kita terlalu baik menurut saya itu. Terlalu baik. Terlalu baik. Oke. Nah, terus ini Jenderal Dudung, saya pengen mengulik nih soal-soal yang lebih tentang personal Jenderal Dudung sendiri ya. Kan saya baca di beberapa media itu tentang Jenderal Dudung ya. Sebelumnya kan ini nih tentang Jenderal Dudung secara personal ya. Sebelumnya kan dulu pernah menjadi loper koran, kemudian jual kue pasar ya, jajan pasar lah gitu. Terus tiba-tiba jadi tentara, terus dikasat, terus sekarang menjadi penasihat presiden untuk pertahanan. Bisa diceritakan selintas nggak soal itu tuh, Jenderal? Jadi memang dulu tahun 81 bapak saya meninggal. Jadi bapak saya itu hanya seorang PNS di Bekang 3 Siliwangi, Bekangdam 3 Siliwangi. Ya golongannya juga tidak tinggi lah ya. Dan kemudian setelah sepeninggal itu kan ibu itu anak 8. Saya nomor 6. Dan baru ada yang kuliah baru 2 orang. Bagaimana tuh masalah ekonominya kan? Kemudian saya lihat ibu, waduh, sulit. Akhirnya saya memutuskan, saya dulu waktu masih SMP itu sering keliling. Saya tinggal di asrama. Jadi tempat tidurnya itu 2 susun. Yang perempuan di bawah, yang laki-laki di atas. Tumpuk-tumpukan lah. Tempat tidur itu untuk anak laki-laki 4, anak perempuan 4 di bawah itu. Nah, kemudian ibu itu sering bawa makanan dari Cirebon, mendatangkan seperti kerupuk, udang, terasi. Saya sudah keliling ke tetangga-tetangga. Nah, kemudian saya SMA, saya memutuskan, harusnya saya diterima di SMA yang pagi. Kemudian ibu itu dengan saya ke kepala sekolah untuk minta saya yang siang aja karena anak ini mau ngantar koran. Nah, ini saya sekolah yang siang di SMA 9 Bandung. Nah, pagi itu biasanya jam 4 pagi saya ngantar koran. Nah, kemudian nganter sampai jam 8. Itu nganter ke rumah-rumah gitu ya? Iya, jauh Pak, jaraknya itu dari Cikapundung itu sampai Kiara Condong. Ada 100-an sekian rumah lah. Kemudian selesai itu jam 8 pagi. Biasanya jam 8 pagi, baru saya nganter makanan, klepon, pastel, donat, itu ke kantin Kodam, kemudian ke Taman Lalu Lintas, ke SMP Muslimin, ke kolam renang. Itu saya nganter itu jam 8 pagi itu sampai sekitar jam 10-an. Baru siangnya
sekolah. Nah, emang mungkin dilihat sosok saya sekarang seakan-akan itu nggak percaya kan? Iya, iya. Tapi itu benar. Tapi Itu niat benar. pengen jadi tentara itu sudah tertanam saat itu. Saya kan hidup di lingkungan militer. Oh, oke. Bapak saya kan pahlawan. Iya, iya, iya. Jadi beliau itu tahun 50-an itu beliau ikut agresi militer Belanda 1, Belanda 2, kemudian dia punya bintang gerilya juga. Nah, kemudian karena terjadi pertempuran akhirnya suruh orang tuanya tuh jadi guru, jadi keluar dari dulu tentara pelajar. Iya, iya, iya. Dan kemudian jadi PNS. Di lingkungan saya lingkungan militer. Nah, bahkan tetangga saya tuh seorang letnan 2 secapa gitu ya. Kalau saya sudah nganter koran itu kan sebelah tetangga itu kan orang Padang. Biasanya suka buat telur balado itu kan. Saya bilang ke ini, Mami, masih ada bumbunya nggak Mami? Saya minta dong Mami. Itu sampai sebegitunya kita. Terus kemudian ya dulu masih pakai kayu bakar begitu kan. Ya orang lain sih sudah modern ya, kita karena memang kondisinya seperti itu. Dan pada saat memang saya nganter koran ke Kodam, si telepon itu kan 55 biji ditendang sama tam-tama itu yang piket. Karena saya pikir, Pak, permisi Pak, saya mau ke kantin. Oh, kamu kok nggak izin-izin dulu? Padahal saya pikir kan udah biasa. Rupanya yang jaga tuh orang baru, Mas. Ditendangnya kita kan. Wah, saya bilang di situ, saya nanti akan jadi tentara. Kalau jadi tentara tidak boleh begitu sama rakyat. Nah, di situ mulai saya bangkit. Sampai sekarang ibu kantin yang saya kirim itu masih hidup. Oh, oke, oke. Dan Jenderal masih Masih komunikasi. komunikasi kontak dengan Masih. Baru kemarin saya kirim uang. Ibu itu sekarang ikut orang gitu. Jadi udah nggak punya rumah, suaminya udah nggak ada. Itu di Cirebon berarti ya, Jenderal? Enggak, di Bandung. Oh, di Bandung. Ibu itu di Bandung. Iya, iya, iya. Kemudian kemarin juga saya sering kontak dengan ibu. Dulu kan yang bosnya koran itu Pak Mul. Pak Mulyadi itu. Jadi cacat lah ini patah. Kemudian punya istri Bu Cening itu. Masih komunikasi, saya masih ngirim uang sama mereka. Ya sekarang gantian lah. Ya, ya. Dulu kan kita digaji sebulan itu 6.000. Jadi kalau dapat gaji 6.000 itu, saya naik sepeda. Sepedanya itu Mas, yang remnya tuh pakai sandal capit yang disambil taruh situ. Jadi kalau ngerem tuh pakai gini, pakai kaki. Jadi sambil beli martabak yang 25 perak itu taruh di sini. Sambil jalan, cuil dikit, makan lagi, jalan lagi. Jadi kalau dilihat sekarang jadi pengalaman yang ini ya. Yang Saya unik. kunjungi kemarin ke Mami itu yang di tetangga sebelah itu. Saya ke Padang. Mami coba sekarang saya pengen makan yang dulu cuma minta bumbunya, sekarang masakin ada telurnya, ada ikan tongkolnya. Mana anak saya itu? Aduh. Dan rasanya masih konsisten? Masih sama Oh, iya. seperti itu. Iya itu. Nah itu Jenderal masih menjalin hubungan dengan yang loper koran juga? Dengan loper koran? Dengan, Masih. Dengan apa yang... Bahkan Bosnya loper masih. Dengan pengganti saya loper koran itu ada namanya Mayor Dayat, sekarang Dan Ramil. Oh, Jadi setelah dari saya ke dia. Jadi betul-betul. Nah terus ini Jenderal, kalau pengalaman ketika di tentara nih, kan saya mendengar juga bahwa ketika menjadi kasat atau bahkan sebelumnya ya menjadi komandan itu kan termasuk yang dicintai lah sama anak buah gitu ya, hubungannya dekat lah gitu dengan anak buah. Itu gimana itu filosofinya itu? Jenderal Dudung gimana melihat relasi? Karena kan kalau tentara kan harus komandan kan nggak bisa dibantah gitu kan, ya kan harusnya betul-betul bisa hubungannya tuh bisa sangat strict gitu. Gimana itu? Ya jadi itu tadi berangkat dari saya orang nggak punya, kan begitu kan. Kemudian saya daftar tentara, kemudian saya lulus Letnan 2 tuh langsung ke daerah operasi Mas di Timur-Timur. Tahun Jadi berapa itu? tahun 89. Jadi akhir 88 lah. Sampai 93. Kemudian saya kapten, saya operasi lagi ke Timur-Timur. Saya ikut Yunamed, saya ke Ambon, saya ke Aceh. Artinya selama tugas itu bertahun-tahun saya hidup dengan prajurit.
bagaimana kondisi prajurit, saya tahu persis. Bagaimana susahnya prajurit, saya tahu persis. Pernah dipimpin Pak Prabowo waktu di dalam tugas itu? Belum pernah, cuma pernah ketemu sama-sama di Timur Timur. Oh, oke. Nah, artinya saya bilang ke lulusan-lulusan akademi militer, kalian itu saya bilang kalau tugas di suatu tempat, berapa kali sih tugas operasi? Misalnya kamu letnan 2 sampai letu, kemudian kapten kamu suslapa. Setelah suslapa mungkin jadi wadanjon, belum tentu juga berangkat operasi. Bahkan jadi danjon, belum tentu juga berangkat operasi. Pas nasibnya batalion itu tidak berangkat, ya tidak berangkat. Terus gak lama jadi dandim, udah nggak pernah operasi lagi. Tapi mereka, Tamtama, Bintara, puluhan kali dia ke daerah operasi. Betul kan? Dan mereka pun punya hak yang sama, kebutuhan yang sama. Kebutuhan biologis, kebutuhan apapun. Betul kan? Iya. Makanya saya bilang jangan sakiti mereka. Pimpinan-pimpinan waktu saya jadi Kasat, kalau kamu mengambil suatu kebijakan, libatkan eselon terdepan. Karena mereka itu yang merasakan keputusan dan kebijakan yang kamu ambil. Kalau kita kontak tembak nih Mas, yang paling depan itu mereka Mas. Kita nih perwira-perwira itu di belakang. Dia yang ngatur strategi. Tapi yang di depan, yang beresiko, itu mereka. Makanya saya katakan pada saat saya menjabat, saya udah kolonel, saya bintang 1, bintang 2, saya pangdam. Kalau ada prajurit yang pengen anaknya saja masuk tentara, kamu bantu. Sebagai balasan kita kepada jasa saja mereka. Begitu juga dalam penempatan. Ya, sebelum saya dari Medan pindahkan ke Aceh, Medan pindahkan ke Papua Mas. Dari Ambon pindahkan ke Aceh. Dari Ambon agamanya Nasrani ke Aceh jadi Babinsa. Kan di sana mayoritas Muslim. Ada yang dari Medan ke Papua. Bayangkan Mas, Tamtama itu bukan orang kaya. Saya aja masuk Taruna bukan orang kaya, apalagi Tamtama. Kalau Tamtama itu nikah Mas, misalnya dia Tamtama Praka dia nikah, nggak mungkin juga dengan orang kaya Mas. Pasti levelnya juga sama kan? Betul nggak? Levelnya sama. Nanti udah nikah itu Mas, diikuti adik iparnya. Belum lagi adiknya sendiri pengen ikut. Saya kan sering ngecek ke rumah-rumah anggota. Adik anggota ada. Ujung-ujungnya dia untuk menghidupi keluarga istrinya, keluarga dianya sendiri. Dia pinjam BRI. Pinjam BRI kalau 100 juta 10 tahun dia potongan. Bayangkan setelah 10 tahun. Baru dia 2 tahun naik kopral. Kemudian dia secaba. Nih Mas ya. Secaba. Jadi batalion misalnya di Medan. Di 126. Setelah dia lulus secaba, dia udah penempatan di Papua Mas. Dan dia sendiri kan harus pindah dari batalion. Sementara potongan BRI Mas, masih berapa tahun lagi. Gaji dia diterima paling 3,5 juta. Dengan remunerasi. Kira-kira dia keluar dia harus ngontrak anak istrinya. Dia pun di Papua kan, perumahannya juga terbatas. Berarti dapurnya 2 kan, Mas? Tetapi yang lebih kasihan lagi, Mas, bagaimana kalau anak istrinya sakit? Betul nggak? Betul. Belum lagi dia hanya mengandalkan video call. Itu pun kalau kuotanya masih punya dia untuk beli. Kalau tidak, makanya waktu saya Kasat, kirim ke saya balesin. Balas tuh Kasat tuh, balas Tamtama pindah itu Mas. Balas Sersan pindah, saya balasin. Karena itu resiko jabatan saya bilang. Hanya mereka ribuan udah kita pindah. Sekarang sulitnya di mana? Kalau di Papua kurang, wervingnya aja dibanyakin di sana. Betul nggak? Iya. Rata-rata orang masyarakat dari Makassar, dari Ternate, kemudian dari Ambon, dari NTT kan banyak yang pengen ke Papua. Nah, Papuanya sendiri banyakin kuotanya. Kan selesai. Mereka itu kalau misalnya di Papua belum tentu 5 tahun sekali bisa pulang, Mas.
dari Papua ke Medan sana. Uangnya dari mana, Mas? Yang saya kasihan tuh meratapi nasibnya itu loh. Mungkin nangis dengan anak istrinya, kita nggak tahu. Nah ini situasi seperti ini nih, Jenderal Dudung bicara tentang situasi saat itu atau sekarang juga masih seperti itu? Dari Sejak saya kasat sudah saya balik-balikan. Mereka sudah saya kembalikan. Ya walaupun sampai sekarang masih ada yang WA ke saya. Aduh, saya bilang saya balasnya saya sudah pensiun. Saya sudah tidak bisa lagi. Ya mudah-mudahan kasat yang sekarang memperhatikan. Tapi kalau Jenderal Maruli saya lihat bagus dia. Ya perhatian kepada anak buahnya, perhatian kepada masyarakat. Waktu saya kasat pun dia Pangkostrat itu bagaimana membuat bor air untuk masyarakat nanam jagung, padi dan segala macam tanpa dana. Dia cari sendiri dari CSR, dari mana. Kadang-kadang dia udah kalap baru minta ke saya. Pak Kasat tolong bantu. Oh, saya bantu. Saya bantu untuk rakyat. Beliau seperti itu, saya lihat itu. Ya mudah-mudahan beliau meneruskan. Kasihan mereka-mereka. Kalau kita-kita ini kan pindah lulusan akademi militer itu pasti ada fasilitas, ada apa, rumah disiapin, segala macam. Kita punya jabatan. Mereka kasihan lah. Saya sampaikan kepada seluruh unsur pimpinan. Pemimpin yang hebat itu yang dicintai anak buahnya. Tapi yang lebih hebat lagi kalau pemimpin itu mencintai anak buahnya. Itu Pak Prabowo tuh waktu Menhan, beliau kalau lihat prajuritnya menderita di daerah operasi, wah, beliau tuh langsung, saya pernah laporan Pak ini Kapolri, langsung beliau belikan. Sangat perhatian, beliau kan orang lapangan ya, beliau orang sering saya ketemu di daerah operasi, sangat perhatian kepada prajuritnya. Jadi, itulah perhatian saya ke anggota, gitu ya. Artinya bahwa pemimpin itu harus empati, Mas, harus punya itu. Tidak serta-merta yang tadi masuk perintah. Iya, Mas. Tetapi kamu bantu mereka. Kamu nolong. Kayak hukum atraktif, kalau kita bantu orang, kita akan dibantu orang. Kalau kita menolong, tapi kalau kita jelek sama orang, tinggal nunggu aja itu. Ada karmanya ya? Ada karmanya, kan seperti itu. Nah, terus juga saya mendengar soal, ini cerita yang menarik nih, soal kerukunan agama di dalam kiprah Jenderal Dudung ketika masih aktif ya, kan soal rumah ibadah ini Jenderal. Kan Jenderal ini Muslim taat dari keturunan Sunan Gunung Jati tapi juga punya concern dengan rumah ibadah agama lain. Kan prajurit kan agamanya berbeda-beda gitu kan. Terus bisa diceritakan nggak Jenderal soal itu? Saya dari dulu memang dari kapten. Waktu saya danki, saya setiap malam Jumat itu, saya pimpin anak buah itu suruh tahajud. Tetapi di Bali itu dulu ada agama, ada sebelahnya ada pura, sebelahnya ada gereja. Kamu pun sama berdoa. Setiap malam Jumat itu, saya apelkan pakai sarung itu. Nah, waktu saya gubernur Akademi Militer, nah di Akademi Militer itu ada masjid, Mas. Kemudian ada jalan, terus ada gereja Protestan. Nah, waktu saya jadi gubernur, taruna itu pada saat azan berkumandang itu masih belajar. Terus saya tegur langsung dosennya, saya bilang, taruna, kamu jangan memikirkan tentang dunia, sementara Tuhanmu kamu lupakan. Mulai sekarang, sebelum azan berkumandang, kamu harus sudah di masjid untuk sholat zuhur. Nah, bagaimana yang Kristen, yang Protestan, kamu juga di gereja. Nah, yang Katolik di kelas D, Pak. Wah, saya bilang kalau di kelas D, dulu setiap hari Jumat, kalau kita Jumatan, zaman saya, itu di kelas D juga. Bayangkan, ada ruangan kelas, namanya kelas D itu ya. Ada kelas D, kelas E, kelas F gitu kan. Ada satu kelas, itu namanya kelas D. Jadi dari zaman saya itu, taruna yang Katolik dan Hindu, itu di kelas D. Jadi mereka tuh nyusun-nyusun bangku sendiri, Mas, untuk berdoa. Karena gereja Katolik dan puranya ada di belakang, di luar. Kebaktiannya di kelas, di kelas. Iya. Terus saya bilang gini, mereka itu punya hak yang sama. Saya bangunkan tuh gereja, Mas. Gereja Katolik.
di samping gereja Protestan. Saya bangunkan juga pura di belakang, di samping gereja Katolik. Sehingga setiap taruna itu jam 11:30, dia sudah di masing-masing rumah ibadahnya. Sudah di situ. Dan masjidnya pun saya besarkan, gitu loh. Saya kamar mandinya segala macam. Sehingga semua agama punya hak yang sama. Tidak terasingkan Iya, gitu. betul. Seperti Jadi itu, itu. sekarang tidak ada lagi yang mereka bisa Tidak kebagian ada. di kelas D itu. Tidak ada. Sekarang sudah masing-masing. Udah. Kasihan sekali. Alhamdulillah. Bayangkan dari Akademi Militer berdiri tahun 1957 sampai 2020 saya gubernur. Iya. Gak ada yang memikirkan itu. Iya, jadi itu betul-betul milestone itu buat mereka itu. Ya itu rumah ibadah yang tanda tangannya Dudung Abdurrahman semua. Tapi Ya. itu kan amal kebaikan. Alhamdulillah lah Mas. Jadi Ya kamu bermanfaat lah. memberikan kesempatan kepada pengikut agama lain, Ya. penganut agama lain untuk beribadah itu kan juga sebuah hal yang terpuji lah gitu. Iya. Dari sudut pandang agama maupun dari sudut pandang negara gitu. Ya betul. Nah, terus terakhir ini, Jenderal, ada pesan-pesan dari Jenderal Dudung terhadap mungkin sesama pejabat atau terhadap masyarakat Indonesia, concluding inilah speech atau pernyataan terakhir gitu, ada nggak pesan-pesan? Ya sesuai dengan amanat beliau Presiden Republik Indonesia bahwa hindari korupsi, itu mari kita tegakkan. Mari pejabat itu menggunakan hati nurani, menggunakan anggarannya betul-betul untuk kepentingan rakyat. Ya, tidak memikirkan untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan, partai dan sebagainya. Tapi adalah kepentingan bagi bangsa dan negara. Itu yang menurut saya sangat penting. Mari kita songsong, kita dukung, kita bantu Bapak Presiden kita yang betul-betul sangat konsen kepada kesejahteraan rakyat. Ya, mari kita sama-sama bahu-membahu, lupakan background kita dari manapun, dari kelompok manapun, dari partai manapun, bersatu kita untuk membangun Indonesia maju. Karena ini untuk kepentingan generasi muda ke depan. Beliau itu Presiden selalu memperhatikan generasi-generasi muda. Sumber daya manusia beliau sangat perhatikan. Makanya makan bergizi itu salah satunya adalah agar sumber daya manusia kita ini cerdas dan kita bisa menuju Indonesia maju. Nah, dan kemudian yang kedua, kepada pejabat-pejabat, ya perhatikanlah masalah toleransi beragama, masalah keberagaman. Di abad ke-14 dulu umat Hindu dan Buddha itu sudah hidup berdampingan. Sementara 660 tahun yang lalu di benua Eropa dan Amerika itu masih terjadi perbudakan. Sehingga perbedaan itu tidak ada alasan. Kan seperti itu. Sehingga junjung tinggi itu, kalaupun ada letupan-letupan, informasi-informasi dengan media sosial yang begitu gencar-gencarnya untuk saling membenci, saling menfitnah dan segala macam, jangan mudah terpancing. Ya, jangan mudah terpancing karena ini membahayakan. Ya, saya merasa bertanggung jawab, saya sebagai penasehat khusus Presiden di bidang keamanan, bidang pertahanan. Pondasinya adalah kebinekaan. Tiangnya adalah persatuan dan kesatuan. Atapnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa kita pegang teguh. Sehingga tidak mudah informasi-informasi itu yang masuk. Kasihan para leluhur-leluhur kita yang memerdekakan bangsa ini seperti Jenderal Sudirman, Bung Tomo, dan sebagainya. Yang kemudian kita tinggal menikmati kemerdekaan, jangan sampai seperti negara-negara lain yang porak-poranda hanya gara-gara isu yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Hanya karena kepentingan kelompok, hanya kepentingan golongan. Tapi mari kita bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara. Alhamdulillah, setelah kita dengar bersama
tidak semudah yang diomongin atau yang diteriakin oleh Rizik Syihab. Orang seperti Rizik Syihab itu cuma ngomong tapi pasti tidak berani. Suruh dia duluan ke Palestina, berani enggak? Dia itu cuma ngomong. Yang disuruh orang lain, dia nggak berani. Jadi jangan dengar kok dari Rizik Syihab ini, karena dia itu pemecah belah umat, yaitu pembuat kacau, pengacau di Indonesia ini. Hidup damai, hidup santai, ibadat yang nyaman, atau kerja. Jadi jangan buat kacau seperti itu, jadi tidak tentram. Jadi Rizik Syihab ini jangan didengar. Dia itu enak-enakan di rumah. Yang meninggal orang lain, yang ditangkap nanti orang lain. Cukup di sini dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.